Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahyu Utomo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan saraf tiruan. Di sini menurut Wikipedia, jaringan saraf tiruan atau artificial neural network juga disebut dengan simulated neural network atau umumnya hanya disebut neural network, merupakan jaringan dari sekelompok unit pemroses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Nah, di sini JST merupakan sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Oleh karena sifatnya yang adaptif, JST juga sering disebut dengan jaringan adaptif. Nah, di sini kita akan mencoba pada MATLAB ya, dimana harus mencari sebuah paper terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mendapati papernya. Di sini saya akan mencoba tentang jaringan saraf tiruan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk menggunakan metode backpropagation atau di sini studi kasusnya di Kota Bengkulu ya. Ini merupakan dari jurnal Media Infotama Vol 12 Februari 2016. Nah, saya akan menjelaskan tentang papernya terlebih dahulu, di mana intinya di sini uh, untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk di Kota Bengkulu. Nah, di sini tentang jaringan saraf tiruan. Jadi di MATLAB ini sistemnya seperti meniru di jaringan saraf manusia itu. Nah, jadi bisa disebut JST. Nah, ini merupakan generalisasi model matematis dari pemahaman manusia, human cognition. Nah, seperti itu. Di sini ada input-inputnya, kemudian fungsi aktivasi, kemudian ada outputnya. Situ biasanya JST ini diterapkan pada robot seperti itu. Ini kemudian ada model jaringan saraf tiruannya. Ya, ini ya modelnya. Seperti ini. Dari inputnya kemudian jadi output. Ini merupakan aktivasi atau prosesnya. Ini merupakan model neuron sederhana. Nah, kemudian di sini lanjut ke kerangka kerja. Di paper ini mengumpulkan data yaitu mengenai jumlah penduduk maupun jumlah kelahiran atau kematian. Nah, di sini ada faktor kelahiran, kematian dan migrasi setiap tahunnya. Nah, berdasarkan jenis kelamin. Jadi pengambilan datanya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, kemudian menganalisa, kemudian merancang, kemudian mengimplementasikan sistemnya, diuji dan mengevaluasi sistem. Nah, di sini pemodelan jaringan saraf tiruan untuk prediksi pertumbuhan penduduk yaitu masukan atau input ya. Nah, di sini sudah ada selanjutnya. Kemudian ada data input dan targetnya. Nah, di sini langsung saja. Ini merupakan perhitungan-perhitungannya yaitu normalisasi data penduduknya, nilai maksimal dan nilai minimalnya. Nah, di sini saya ini merupakan data yang akan saya pakai di MATLAB, yaitu tabel 1 data penduduk. Nah, X1 ini merupakan inputan yaitu laki-laki, kemudian X2 ini merupakan perempuan. Nah, ini merupakan targetnya atau outputnya. Nah, jadi langsung saja saya coba ke MATLAB-nya. Nah, ini saya sudah mempersiapkan MATLAB-nya. Sebelumnya saya sudah memasukkan inputnya yaitu berdasarkan dari ini,
Jadi X1 nya ini dari baris 1 sampai 6, 13,39 sampai 13,51 ini sudah saya masukkan dalam bentuk kolom. Kemudian yang baris keduanya yang di sini saya masukkan dalam bentuk kolom kedua, 9,94 sampai 13,79. Nah, kemudian untuk targetnya juga sudah saya input ke MATLAB-nya 23,33 sampai 27,3. Nah, kemudian dari sini setelah saya mempersiapkan input dan targetnya, di sini dipersiapkan command window, bisa dipersiapkan dari sini. Command window ya dari. Kemudian cara cepatnya yaitu dengan mengetik NF tool. Nah, oke, klik next. Kemudian inputnya di sini dimasukkan inputnya yang tadi. Ini terserah namanya apa, tapi saya mempermudah proses. Jadi input saya namakan input dan target saya namakan target. Nah, ini berdasarkan jenis tabelnya. Jadi saya tadi sudah mengetikkan untuk diproses dengan model kolom. Kemudian klik next. Di sini trainingnya 70%, 4 sampel. Nah, ini bisa diatur, tapi nanti trainingnya juga berubah jadi berapa persen. Nah, ini merupakan defaultnya. Oke, dicoba defaultnya saja. Next, number of hidden neuron. Nah, ini bisa berubah-berubah, bisa dijadikan 10 maupun 100, 1000 dan maksimal 10.000. Saya coba ke 20.000 itu tidak bisa. Dan saya coba 0 juga tidak bisa. Jadi saya coba 20 saja. Oke, klik next. Kemudian di train network ya. Nah, nanti hasilnya ada di sini. Neural network training. Oke, bisa kita lihat ini epsilon pangkat min ya. Oh, epsilon min. Nah, di sini mungkin belum sesuai target, bisa di retrain terlebih dahulu. Ketika performanya ini mendekati 0, maka itu berarti sudah semakin membaik. Jadi misalnya saya cari dulu misalnya sebentar, di train dulu. Misalnya saya ambil ini, nilai yang ini, kemudian bisa dicek performanya. Nah, jadi di sini maaf, saya coba terlebih dahulu karena ini masuknya validation terlalu rapat. Saya back dulu dan saya klik next lagi. Saya coba lagi dari awal saja untuk mengetahui perubahan dari performanya. Oke, dimasukkan. Oke, di train. Nah, ini hasilnya. Mari kita lihat performanya terlebih dahulu. Nah, ini bisa kita lihat, ini merupakan validationnya. Ini semakin naik ya, hampir ini 10 pangkat 0 merupakan 1. Jadi masih agak jauh. Coba di retrain lagi. Kemudian dilihat performanya. Nah, ini semakin merapat. Di retrain lagi. Nah, di sini bisa dilihat ya pada 3 ini X-nya yaitu 3 epoch. Mungkin tepat di sini ini 1 ya. Di sini. Ini merupakan yang hijau, ini validation, yang merah merupakan testing dan yang biru ini merupakan trend. Misal saya ambil hasil yang ini. Nah, bisa dilihat
Ini kemudian ini training state-nya. Ini add epoch 3 ya. Kemudian ada feed, plot feed. Nah, ini merupakan keterangan-keterangannya di sini. Tapi data has too many dimension to plot, yaitu data terlalu banyak. Terlalu banyak dimensi untuk di plot di sini. Nah, di sini hanya satu input saja yang bisa diplot di sini. Kemudian ada regression. Nah, ini trainingnya. Training R1, RNAN, validation, dan R-nya bisa diketahui. Setelah itu, klik next dari sini. Nah, ini untuk memastikan lagi inputnya, kemudian targetnya. Kalau bisa dicoba-coba ini tes networknya berapa, bisa diketahui seperti awal lagi. Kemudian klik next. Ini untuk menyimpan data yang telah dikerjakan di MATLAB. Misalkan kita centang semua juga bisa. Kemudian ini di sini generate an M function to reproduce this result and solve other problem. Generate M file. Nah, di sini ini trend rasio yaitu 70/100. Ini sama dengan yang tadi, ini file rasio 15/100, ini di sini 70%, 15/15. Nah, coba kita back lagi. Nah, ini 17, 15, 15. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk save-nya sini sudah di save, inputnya, targetnya juga sudah di save. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah ada di sini. Hasilnya sudah saya klik berulang kali. Kemudian finish. Jadi seperti itu contoh sederhana dari penerapan JST atau jaringan saraf tiruan. Sini saya masih belajar juga mengenai jaringan saraf tiruan. Dan paper ini diambil dari Kota Bengkulu, yaitu Aji Sudarsono, Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hasan Bengkulu. Jadi seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.